Ya, karena temanya tentang merdeka, kita bicara mengenai pengertian tentang merdeka dulu ya. Kita tadi telah membaca ya di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 36, tapi tentunya kita tidak menggali mengenai polemiknya dengan Tuhan Yesus dengan orang Yahudi ya, tetapi di situ tersirat mengenai kemerdekaan ya. Jadi pada umumnya kebanyakan orang itu mengartikan kemerdekaan itu biasanya terkait dengan bangsa gitu ya. Kita karena bangsa kita ini diduduki fisik oleh bangsa lain ya. Jadi setiap Agustus tuh kita akan mengingat itu terus ya. Karena kita punya luka memang ya yang dalam gitu ya di masa-masa dahulu. Karena bangsa kita itu adalah bangsa yang dijajah dahulunya ya. Sehingga kita pun sensitif sekali gitu ya mengenai kalau mengenai diduduki oleh bangsa lain ya, karena kita pernah diduduki oleh Belanda ya. Nah kalau di sejarah kita itu dibilang 350 tahun gitu ya, 3,5 abad ya, kita diajarinnya gitu ya. Tapi kalau kita mau meneliti lebih dalam sebetulnya juga nggak begitu juga gitu ya. Setelah kita mempelajari ternyata dahulu itu berdagang ya, Belanda itu melalui VOC berdagang. Memang setelah agak kesini ya, mulai tahun berapa ya, itu lupa itu memang baru mulai secara politik Belanda gitu ya. Nah kemudian ada Jepang, ada Inggris sebentar. Nah itulah yang menjadi sensitif ya bagi bangsa kita saat ini ya. Kalau sampai inget-inget tuh saya tuh tahun berapa ya dulu yang JP Prong datang itu, ketua IGGI kalau tidak salah itu dia kan meminjamkan duit ya, ya wajar ya, dia sidak kan, wah ke tempat-tempat kumuh gitu ya. Artinya apa? Dia mau melihat sebetulnya ini uang yang dipinjamkan dipakai enggak untuk pembangunan ya, atau pengentasan kemiskinan ya. Nah waktu itu pemerintah kita ya begitu sensitif sekali, akhirnya diputuskanlah hubungan dengan IGGI, pindah ke lembaga yang lain. Nah itulah pada prinsipnya kita itu sensitif dengan pengertian kemerdekaan itu dengan bangsa lain. Padahal pengertian merdeka itu bisa dalam arti luas ya, tidak harus secara fisik ya, bisa secara non fisik gitu ya. Non fisik itu misalnya apa ya? Kalau kita ada perhambaan ya, bebas dari perhambaan, itu sebetulnya itu kita juga tidak terjajah gitu ya. Ada orang yang terjajah dalam perhambaan ya. Tadi yang Tuhan Yesus contohkan itu adalah jikalau kamu berbuat dosa maka kamu hamba dosa. Itu sebetulnya orang yang terjajah ya. Terjajah oleh apa? Oleh dosa. Oleh siapa dosa? Dosa itu yang membuat siapa? Iblis. Tapi dia menjadi hamba dosa itu. Lalu apa? Terikat gitu ya. Orang yang terjajah itu pasti terikat. Terikat itu artinya dia tidak bisa keluar dari ikatan itu ya, ada suatu keterikatan gitu. Lalu tidak bergantung kepada pihak tertentu ya. Jadi merdeka itu juga, yang namanya merdeka tuh kita nggak tergantung gitu ya. Kalau kita masih bergantung, itu kita belum merdeka ya. Bergantung itu banyak ya. Ada orang yang ekonominya bergantung kepada orang gitu ya. Katakanlah orang itu tuannya dia, maka dia sulit gitu ya. Karena apa? Dia dihidupi oleh uang dari tuannya itu, maka dia susah mengatakan tidak gitu ya. Karena dia memang bergantung ya, mau nggak mau gimana lagi gitu ya. Dan orang yang merdeka itu adalah independen ya, dia bebas bersikap. Maka kalau kita lihat orang yang ngomongnya itu nggak bisa bebas ya, nggak bisa bersikap ya, ya kita bisa lihatlah kalau contoh-contoh di dalam negara kita ya, kalau udah ngomongnya pelintat-pelintut ya, misalnya kasus kasus intoleransi gitu ya, pelintat-pelintut sana sini, banyak alasan gitu ya, nggak mau tegas, iya ini salah, secara hukum salah, selesai kan begitu ya. Tapi kalau nggak bisa begitu ya udah, itu tahulah bahwa dia tidak bebas, tidak berani. Karena apa?
Ya karena dia juga terbelenggu pasti ya. Atau dia juga terikat ya, atau dia kalau dia ngomong itu nanti dia juga bisa kena ya. Jadi macam-macam gitu ya. Dan orang yang merdeka itu pasti orang yang tidak terpengaruh gitu ya. Jadi nggak bisa dia dipengaruhi. Ya contohnya ya dulu pernah ada ya pimpinan kita yang di Jakarta itu kalau mau ngomong kan ceplos, nggak ada perasaan apa ya, nggak ada perasaan takut ini, takut itu ya, karena apa ya, dia bebas gitu ya, tidak terpengaruh gitu ya. Membuat anggaran juga, ayo dibuka aja anggaran, ya ini ada aplikasi, tinggal bisa dilihat, silahkan, nggak bisa di markup lagi ya, lalu banyak yang menentangnya. Nah itu tidak terpengaruh ya, itu merdeka gitu. Sebetulnya merdeka itu seperti itu. Jadi kita tinggal ngecek diri kita saat ini, kita merdeka enggak gitu ya. Kalau kita masih terikat, kita nggak bebas, diperhamba ya, bergantung gitu, tidak independen gitu ya, lalu masih terpengaruh ya, kita belum bebas gitu, belum merdeka ya. Walaupun secara fisik kita sepertinya tidak ada apa-apa, tapi secara non fisik atau mental kita itu terjajah gitu ya. Nah, masuk dalam pembicaraan tadi ya, Tuhan Yesus dengan orang Yahudi ya. Itu tadi dikatakan di ayat 34 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, kenapa kita mulai dari hamba dosa ini dulu ya? Karena hamba dosa ini akar gitu ya. Kita harus bereskan dulu memang diri kita itu dari sini. Karena ini kan akarnya semua dari kejahatan gitu ya. Kalau kita beres di sini, kita ini orang merdeka. Makanya Tuhan Yesus bilang dia bilang orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa gitu ya. Lalu dia katakan, kalau kamu mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah ya, kenapa dosa ini jadi masalah ya? Karena sifatnya itu membuat tidak bebas gitu ya. Seperti tadi, orang yang menyimpan dosa itu pasti punya rasa ketakutan. Paling tidak takut ketahuan gitu ya. Apalagi dia dosa-dosanya itu yang misalnya yang melibatkan diri pada asusila gitu ya. Ya takutlah ketahuan ya. Nah kalau orang udah ketakutan gini, itu kan nggak bebas ya, nggak. Aduh, entar bagaimana ngumpetinnya, entar ini ketahuan ini sih ini ya. Jadi karena apa? Citranya dia kalau di depan seolah-olah baik, tapi tiba-tiba dia kalau dia ketahuan, nah dia langsung reputasinya ambruk. Maka dia ketakutan. Bagaimana nih supaya nggak ketahuan kan gitu. Lalu dosa itu apalagi sifatnya itu mengikat dia. Ya. Sulit gitu ya. Orang yang berdosa itu mau berhenti itu sulit. Makanya saudara-saudara tuh jangan teman-teman juga jangan terjerumus ya dalam dosa-dosa yang sifatnya mengikat itu ya. Misalnya narkoba. Narkoba itu nggak perlu kita coba gitu, nggak perlu kita tuh pengen ngerasain gimana sih rasanya, nggak perlu itu, karena itu sifatnya mengikat. Begitu saudara, begitu kita ya menggunakannya ya sudah terikat. Jadi saya pernah mengikuti seminar ya mengenai orang yang narkoba. Itu ada testimoninya. Jadi orang yang narkoba itu memang lama-lama itu dia sakau gitu. Dia mencari sehingga untuk memuaskan sakaunya ya, itu dia nanti aneh-aneh gitu. Jadi dia bilang mobil bapak saya itu saya jual 75.000 gitu. Ya udah, pasti orang banyak yang beli. Dia nggak mikir lagi ini mahal ini murah, enggak, memang udah konslet ya. Karena yang dia pikir bagaimana dia mendapatkan
barang narkotika itu untuk memuaskan sakaunya itu, karena badannya itu begitu gelisah ya, sakit ya, sehingga dia perlu seperti itu. Nah itulah dosa yang mengikat, sulit mau berhenti. Begitu juga yang lain ya, pornografi juga gitu loh. Jangan pikir pornografi tidak mengikat, itu mengikat. Orang yang terjerumus dalam pornografi ya, itu nggak bisa lepas, itu nggak gampang ya lepasnya. Nah jadi kita hindari hal yang mengikat. Nah kalau kita terikat, itu kita terjajah sebetulnya, terjajah oleh hal itu gitu ya. Nggak usah aja yang paling gampang itu rokok. Rokok itu kan mengikat kita itu sebetulnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya pernah ngerokok dulu soalnya. Jadi gampang. Nah ngerokok itu kan diperbudak kan. Kita ngapain sih ya, jos. Kalau udah malam jam 10 malam dulu ya, itu keluar kita gerimis-gerimis juga cari rokok gitu. Ya kan orang goblok kan. Kita kayak diperbudak nyari rokok. Padahal kan di rumah enak gitu ya. Nggak kehujanan, gerimis-gerimis cari rokok. Itu memperbudak kita itu. Nah itu mengikat ya. Lalu tadi membuat ketergantungan ya. Karena apa? Apalagi nih kalau kartunya ketahuan gitu ya, ada lawan gitu ya, kartu trufnya ketahuan, wah susah tuh ya. Menyimpan dosa itu bagaimana ya? Kalau saya ngomong ini, dia tahu ini. Kalau dia tahu, dia bales. Wah, makin rumit ya. Nah tadi tidak independen ya, karena diri sendiri melakukannya. Oke. Lalu mudah terpengaruh ya, sehingga apa? Cari aman gitu. Cari amannya saja. Nah jadi catatannya ya, hamba dosa itu sebetulnya belum merdeka ya. Jadi setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, tadi Tuhan Yesus bilang. Jadi ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita menjadi hamba. Kita itu tidak merdeka sebetulnya. Karena apa? Kita terdakwa dan tertuduh terus di dalam kehidupan kita ya. Maka berbahagia. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kebenaran itu kamu memerdekakan kamu benar-benar merdeka dan enak gitu. Orang yang merdeka itu tenang gitu ya. Walaupun misalnya duit kita nggak banyak gitu ya, tapi kita itu punya hubungan yang enak dengan Tuhan, nggak ketakutan, itu kita bebas gitu rasanya. Walaupun mungkin kita kurang duit ya, tetapi lebih tenang dibanding orang yang duitnya ber-MM, tapi wah ini duit simpen di mana nih kalau ketahuan disidak gitu ya oleh Kejaksaan Agung atau KPK, ketangkep masuk TV, wah reputasi itu kan nggak tenang kan, duit ditaruh di ember ya macam-macam dan sebagainya, ada yang di atas loteng, ada yang di kamar mandi gitu ya. Wah itu berat itu menanggung begitu. Jadi lebih baik duit tidak banyak tapi tidak hamba dosa gitu, daripada hamba dosa duitnya banyak. Ya syukur kalau duit banyak tidak hamba dosa juga ya, tapi sedikit jarang yang begitu. Ya kita lanjut ya. Nah tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus kebenaran itu akan memerdekakan. Nah, tadi sudah disinggung ya. Yang pertama-tama itu adalah kalau kita lihat di ayat 31, 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti apa? Ketika kita ingin tidak terjajah hidup kita, kita harus percaya dulu kepada Tuhan Yesus ya. Kenapa orang Yahudi tidak mau percaya? Karena dia merasa dirinya itu, saya tidak diperhamba, ini saya keturunan anak Abraham gitu ya. Keturunan anak Abraham itu adalah bapak orang beriman. Jadi saya saya sudah merdeka. Dia pikir begitu ya. Tapi Tuhan Yesus, kamu nggak merdeka. Kamu bukan keturunan Abraham karena kamu mengerjakan tidak yang Abraham kerjakan. Contohnya apa? Ya kamu mau membunuh aku, kata Tuhan Yesus. Nah, membunuh itu adalah dosa. Kenapa dosa? Ada di hukum Taurat. Jangan membunuh gitu ya.
Maka dia itu tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus itu sudah jelas ya, bahwa kemesiasannya dia itu tidak bisa disanggah sebetulnya. Sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan Yohanes Pembaptis itulah datangnya dari surga ya, walaupun ketika ditanya dia nggak berani waktu berdebat sama Tuhan Yesus ya mengenai baptisan Yohanes dari surga apa dari dunia, bilangnya tidak tahu gitu ya. Nah, orang Yahudi itu begitu ya. Nah, sehingga dia tidak mau percaya Yesus. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau kamu mau merdeka, percaya oleh Yesus Kristus. Kristus itu kan Mesias kan, orang yang diurapi. Nah, dia harus mempercayai itu. Kita semua orang di dalam dunia ini harus mempercayai Yesus Kristus kalau dirinya mau merdeka gitu. Lalu apa stepnya setelah itu? Setelah itu hidup dalam firman, menjadi murid ya. Hidup dalam firman itu menjadi murid. Memang mengikut, setelah kita percaya sama Yesus, kita harus mengikut. Dan mengikut ini perlu menjadi murid ya. Perlu bergaul dengan firman ya, karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah firman yang turun dari surga. Kita mesti bergaul dengan dia, mengikuti jalannya dia, baru bisa menjadi murid. Dan inilah yang banyak kegagalan orang Kristen di dalam hidup menjadi murid ya. Karena susah memang menjadi murid itu. Menjadi murid itu perlu banyak pengorbanan ya. Tapi kalau kita cuman ke gereja gitu ya, ketemu temen, hahaha, pulang gereja, fellowship, pulang, ya selesai sebagai orang Kristen pada umumnya gitu ya. Tetapi kalau menjadi murid, mulai lagi ada pertanyaan atau pengumuman dari pendeta, siapa yang ingin jadi pengurus gitu, mulai cengar-cengir gitu kan. Tahu karena nanti banyak pengorbanannya nih, paling tidak waktunya. Paling tidak banyak rapat nanti, wah waktunya itu banyak tersisa. Ntar keruwetan lagi, ada masalah harus menyelesaikan. Nah, sampai di situ sulit gitu ya. Tapi kalau kita hanya datang pulang datang duduk diam dengar khotbah, pergi pulang gereja, ya nggak masalah itu. Tapi ini kita tidak bisa menjadi murid ya dengan kualifikasi yang hanya seperti ini. Nah, ketika kita mempelajari firman ya, hidup dalam firman, maka step berikutnya kita akan mengetahui kebenaran. Makin lama ya, kalau kita membaca Alkitab ya, itu kita makin makin banyak tahu gitu ya. Begini ya, begitu ya. Makin banyak ohnya gitu ya. Sehingga kita jadi merasa, kita ini kecil banget gitu ya. Kita ngelihat Tuhan itu begitu besar gitu ya. Kita ini sangat hina gitu. Nah, jadi kalau kita tidak merasa bahwa diri kita itu hina, berarti kita itu belum mengenal Tuhan kita ya. Kita tidak merasa diri kita miskin, berarti kita itu tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu maha kaya dan maha kuasa gitu. Nah, orang yang mengetahui kebenaran, dia lama-lama makin tahu bahwa Tuhan itu begitu besar dan dirinya begitu kerdil, itu akan membuat ya dia itu bergantung kepada Tuhan gitu. Jadi dia tuh bisa terlepas dari perhambaan yang lain-lainnya, baik dosa maupun rezekinya gitu ya. Orang kalau yang sudah melihat Tuhan yang besar itu nggak takut lagi. Nah, ketidaktakutan inilah yang membuat dirinya itu merdeka gitu. Jadi dia ya udah, kalau saya disuruh berbuat salah, saya nggak mau gitu. Walaupun saya diberikan rezeki yang cukup nih oleh yang menyuruh, misalnya yang menyuruh dia
berbuat kesalahan, berbuat tidak benar. Wah enggak, saya lebih baik lapar lah daripada saya melakukan hal itu gitu. Nah, dengan mengetahui kebenaran-kebenaran itu, maka dia tidak takut lagi gitu ya. Nah, ketidaktakutan ini karena dia tahu kebenaran itu, maka benar apa yang Tuhan Yesus katakan tadi ya. Jikalau kamu menerima kebenaran ya, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Dan itulah kemerdekaan kita yang harusnya kita pun harus raih ya, seperti itu. Maka kita belajar ya, jadi bergereja itu bukan yang seperti tadi cuma datang diam ketawa-ketawa fellowship. Itu bukan berarti tidak penting. Penting ya. Kita berfellowship, kita bersama, kita berteman, kita saling memperhatikan ya. Itu penting. Tetapi tidak cukup di situ. Nah, ini memang Pak Heri nih ya yang bikin perangkat pembinaan nih. Begitu banyak. Tapi iya, mau nggak mau seperti itu. Semakin kita mengetahui kebenaran, maka diri kita merasa merdeka gitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, lalu setelah kita merdeka, Galatia 5 ayat 13 ya, mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ya, kita sudah merdeka gitu ya dari perhambaan dosa. Maka kebebasan kita itu bukan lagi untuk kesempatan kita itu berbuat dosa. Kalau kita melakukan itu, kita kembali lagi sebetulnya menjadi hamba dosa. Tapi justru Paulus mengatakan ya, kita diminta untuk melayani orang lain dalam kasih ya. Kenapa ya? Karena orang lain itu masih ada yang diperhamba oleh dosa gitu. Maka tugas kita itu harus membuat orang yang dalam perhambaan dosa itu, dia harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, itulah tugas kita sebagai orang yang sudah merdeka gitu ya. Kenapa lagi? Ya, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus tentu tidak tahu firman dan kebenaran ya. Karena kan tadi kuncinya orang yang merdeka percaya, tahu kebenaran ya. Lalu merdeka baru jadi murid, kenal Yesus, jadi tahu firman ya, jadi murid, lalu tahu kebenaran gitu. Nah, kalau orang belum mendapatkan ini, itu tugas kita untuk melayani ya. Nah, jadi orang yang masih hidup dalam perhambaan dosa itu tadi kita sepakat ya, atau Alkitab mengatakan belum merdeka. Nah, melayani itu sebetulnya kan posisi kita itu menjadi di bawah ya. Dan ini yang yang sulit ditaklukkan ke dalam diri kita itu menganggap rendah dari yang lain gitu ya. Karena melayani itu sebetulnya kita mendahulukan orang lain, dan ini tidak mudah gitu ya. Ketika kita mau mendahulukan orang lain, kita harus merendahkan diri kita ya. Bukan rendah diri ya, merendahkan diri kita. Artinya kita harus menganggap orang lain itu lebih penting dari kita, karena kita mau melayani dia. Nah, ini memang sulit ya. Yang semua orang ini punya kegagalan ya dalam hal ini. Kita biasanya itu kalau konflik gitu ya. Konflik itu biasanya sebetulnya masalahnya ada di sini ya. Kita nggak mau kalah dari orang lain ya, karena kita menganggap kita lebih tinggi dari mereka, atau kita lebih bisa atau lebih mampu dari yang lain. Nah, padahal Alkitab mengajarkan kita harus
melayani orang. Jadi ketika diri kita merdeka, maka wajib kita melayani orang apa? Supaya orang lain itu merdeka gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini seperti Tuhan Yesus pernah membasuh kaki muridnya ya. Padahal secara derajat ya, Tuhan Yesus itu adalah lebih tinggi dari mereka ya. Secara keilahian dia adalah Allah yang turun dari surga, tapi dia mau membasuh kaki muridnya. Nah, kemudian dalam Kisah 1 ayat 8 ya, itu juga dikatakan Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika kita merdeka, itu kita juga selain melayani, tentu kita akan harus menjadi saksi Kristus ya. Nah, murid ya, waktu misi pelayanan yang pertama itu dia dimintanya itu menjadi saksi di Yerusalem terlebih dahulu, karena memang itulah tempat yang paling dekat dengan para murid ya. Dan di situ juga Yerusalem pusat keagamaan. Nah, kita yang sudah dimerdekakan, maka kalau kita ingin menjalankan misi kita tidak muluk-muluk dahulu gitu ya. Tidak langsung cari yang jauh gitu ya, supaya kelihatannya hebat gitu ya. Langsung ke Ngabang gitu. Kalau kita ada Ngabang ya. Ya kalau ke Ngabang boleh, tapi kita kan ada mission trip dulu ya, lihat dulu situasi di sana, apa yang bisa kita kerjakan di sana ya. Jangan sok hebat gitu ya, wah langsung kita ke pelosok, tahu-tahu kita nggak betah di sana. Nah, ini kita seperti orang yang membangun rumah tetapi tidak melihat anggarannya dahulu. Nah, jangan sampai seperti itu. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan lebih dahulu. Di tempat kita yang terdekat apa Yerusalem kita gitu ya. Kita bisa tidak melakukan apa yang terdekat di tempat kita. Yerusalem kita ada di mana sih sebetulnya ya? Kalau kita dipanggil sebagai seorang profesional ya, kita bekerja di kantor ya, berarti itu ladang misi kita gitu. Seperti teman-teman ini Oikumene ini kan para pengerja semua ya, yang ada di Wisma Bersama. Ya itu ladangnya, pertama ladangnya ada di situ. Karena apa? Pekerjaannya ada di situ semua. Nah, oleh karena itu ya kerjakan yang ada di situ ya. Apa yang bisa kita lakukan ya di tempat kerja sebetulnya? Nah, memang repotnya ya, ini kalau ini Kristen semua nih udah yang ada di Wisma Bersama ya, itu kan udah saling tahu ya, sehingga nanti perang ayat gitu ya. Merasa tahu perang ayat ya, susah saling mengkhotbahi. Oleh karena itu ya lakukanlah ya yang sederhana tetapi memberikan dampak yang kuat gitu. Susah nih kalau semuanya Kristen perang ayat, banyak ngomong ayat kan repot. Ya udah kalau gitu jadilah teladan gitu ya. Teladan yang memiliki integritas. Apa sih? Ya udah, yang penting apa yang kita omongin sama yang kita lakukan sama dululah gitu. Sesuai enggak gitu ya. Jangan kita ngomongnya A kita tapi melakukan B gitu ya. Bilangnya kita harus komit tapi kita sendiri enggak komit. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat diri kita tidak menjadi teladan. Dan inilah yang harus kita kerjakan gitu ya di tempat ladang misi kita, di tempat kerja itu seperti itu. Karena di tempat pekerjaan itu yang penting yang dilihat itu nanti bukan ayat-ayat melulu gitu ya, tetapi kerjaan kita gitu ya, dikerjain atau enggak gitu ya. Karena nanti akan dilihat teladan itu dari situ. Apa yang kita kerjakan, yang harusnya kewajiban kita tidak kita kerjakan, ya itu sebetulnya kita tidak memiliki integritas gitu ya.
Lalu apa? Ya kita paling tidak menghadirkan kedamaian gitu ya di tempat kerja kita. Jangan diri kita yang menjadi rusuh gitu ya, menjadi troublemaker ya. Kalau ada kita itu, orang udah mulai bisik-bisik gitu, wah datang nih dia, repot kita. Nah, itu troublemaker gitu ya. Selalu jadi momok ya di suatu tempat gitu ya. Karena apa, misalnya bikin gosip ya di tempat kerja. Memang gosip ini emang digosok itu makin sip gitu ya. Nggak tahu ini emang apa ya, udah menjadi budaya. Di mana-mana itu di tempat kerja itu kalau udah mulai mengelompok gitu, ada gosip tersendiri, wah ngomongnya udah pelan-pelan gitu ya. Gini-gini. Oh gitu, oh gini, wah mulai orang tuh pengen denger gitu ya. Selalu menjadi apa? Momok ya di tempat kerja gosip itu. Nah, kita jangan, kita klarifikasi gitu kalau ada sesuatu, cari apa informasi itu kebenarannya ya. Jangan kita bumbu-bumbuin lagi gitu ya. Tambah masalah kita. Lalu apa? Hargailah semua orang tanpa memandang statusnya. Biasanya kita itu melihat orang itu dari statusnya soalnya ya. Kalau orang ini derajatnya tinggi, wah kita hormat banget gitu ya. Kita hargai banget. Oh silakan Pak, masuk Pak, duduk di sini, duduk di depan. Tapi kalau kita ketemu orang yang kurang mampu, kita cuekin gitu biasanya. Nah ini kebiasaan yang tidak baik gitu ya. Dan seharusnya value ya atau nilai kekristenan itu tidak seperti itu. Harusnya kita bisa melihat semua orang itu sebagai apa? Personal ya, sebagai pribadi ya, sebagai orang itu sama. Karena semua orang itu sama di mata Tuhan. Maka ketika Tuhan Yesus itu mengangkat Lazarus di pangkuan Abraham, Lazarus yang miskin itu, Tuhan Yesus itu tidak membedakan, dia memang miskin di dunia, penuh borok, tetapi dia diangkat ya oleh Allah, derajatnya di surga. Nah kemudian memberi kekuatan ya, membantu rekan yang kesulitan gitu ya, menajamkan kepekaan kebutuhan orang lain ya. Ini memang ini tidak gampang ya, susah membuat peka itu ya. Kadang-kadang kita juga, saya sendiri juga bisa menjadi orang yang kurang peka gitu, tidak tahu gitu orang yang lagi bermasalah, yang ada masalah apa enggak. Nggak bisa saya membaca gestur-gestur itu gitu. Jadi kurang bisa mengartikan gitu ya. Oh orang lagi gini nih, dia lagi susah. Ya kadang-kadang jangan gitu ngomongnya, itu dia kan lagi begini. Oh gitu ya, ya nggak tahu gitu. Nah kita harus peka juga, karena orang yang lagi apa punya masalah itu biasanya sensitif gitu ya. Jadi kita memang bicara juga harus hati-hati gitu. Nah, siap berbagi iman ya. Siap berbagi iman tuh yang paling akhir. Karena apa? Ya kalau yang ini nggak beres, ini nol besar soalnya. Gitu. Berbagi iman, siapa sih lu? Ngomong aja masih nggak beres, mau berbagi iman, susah kita. Ya. Lalu terakhir ya, terakhir di Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, jadi orang yang merdeka melayani, menjadi saksi, dan bekerja ya atau berkarya. Ini adalah DNA-nya ya, DNA-nya ilahi gitu ya. Karena dia mengatakan bahwa Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja juga. Nah, sehingga kita tidak bisa lepas dari hal itu kalau kita mengikut atau sudah dimerdekakan oleh kebenaran ya.
Karena bapak dan anak bekerja sampai sekarang. Lalu kalau kita nggak kerja gimana? Ya udah pasti kita salah gitu ya. Karena tidak melakukan suatu pekerjaannya. Jadi kita dipanggil untuk bekerja itu bukan profesi, karena kita nih sebagai pegawai atau sebagai manajer atau sebagai direktur, maka kita bekerja. Jadi sebetulnya identitas sebagai pekerja itu melekat karena bapak dan anak itu bekerja gitu. Jadi kita harus mengambil identitas seperti itu gitu ya. Kalau kita nggak bekerja, maka berarti kita tidak mengambil identitas sebagai murid Tuhan atau pengikut Tuhan yang kita ikuti gitu ya. Jadi guru sama murid itu kan harusnya inline gitu ya. Maka kalau orang guru itu guru silat gitu ya, guru silat gitu kan, muridnya itu juga jurus-jurusnya mirip gitu sama gurunya gitu ya. Siapa yang pernah belajar silat? Saya nggak pernah soalnya. Karate gitu ya atau apa. Itu kan punya jurus ya, diajarin kan jurus-jurusnya sama gurunya. Nah muridnya itu harus mengerti jurus itu dan mengikutinya. Nah jurusnya Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dia itu bekerja gitu ya. Nah maka kita itu nggak bisa identitas kita itu jadi terlepas bukan menjadi seorang pekerja. Maksudnya pekerja itu bukan berarti hanya bekerja di kantor ya, artinya budaya atau culture kita bekerja itu ya apa saja di mana tempat kita ditempatkan kita menjadi pekerja. Kalau orang pengusaha ya dia pekerja itu, pekerja usaha. Kalau dia jadi hamba Tuhan, dia pendeta ya itu dia harus menjadi pekerja juga gitu. Jadi apapun profesi kita, identitas pekerja itu harus kita pakai gitu, jubahnya sebagai pekerja ya. Nah, apa sih pekerjaan kita ya? Pekerjaan kita itu memang macam-macam ya. Ada yang orang bekerja ahli di finansial, ada yang hamba Tuhan full time, ada yang di bisnis gitu ya. Ada yang ahli hukum, dokter, kesehatan dan lain-lain. Banyak ya bidangnya. Tetapi sebetulnya kalau kita menjadi orang yang merdeka, maka kita itu, pekerjaan kita itu adalah mendatangkan kerajaan Allah gitu. Nah, mendatangkan kerajaan Allah ini memang dalam tanda petik itu begitu luas ya, tetapi sebetulnya itu adalah begitu jelas gitu ya. Bagaimana kerajaan Allah itu bisa datang di dalam dunia kita gitu. Kita boleh jadi seorang dokter, kita boleh jadi ahli hukum, tapi dunia kita datang nggak kerajaan Allah itu gitu. Karena doa kita kan, doa Tuhan Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu. Kita berdoa begitu ya tiap habis persembahan kan ya, mengucapkan doa Bapa kami. Tapi hidup kita nggak pernah gitu mendatangkan kerajaan itu. Artinya apa? Nggak inline tadi ya. Ucapan kita datanglah kerajaanmu, tapi apa yang kita lakukan nggak ada hubungannya gitu. Ya harusnya bisa gitu. Sebagai ahli hukum ya kita bisa mendatangkan kerajaan Tuhan. Caranya gimana ya? Minimal caranya jangan melintir pasal-pasal dulu gitu ya. Jangan orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Nah, bagaimana kerajaan Allahmu datang kalau begitu kan? Dan bidang yang lain pun sama gitu ya. Mau dimanapun kita harus mendatangkan kerajaan Allah ya. Nah, orang yang merdeka itu memiliki kebebasan ya untuk berkarya. Karena memang orang yang punya seni ya, kalau kita melihat seorang pelukis, itu dia adalah orang yang memiliki kebebasan ketika dia melukis. Nggak mau dia diganggu gitu ya. Kalau diganggu itu buyar, kamu bikin masalah aja ya. Orang yang mengaransemen gitu juga nggak bisa kalau ada orang berisik gitu ya. Mengaransemen musik, mengaransemen lagu, dia harus dalam situasi yang bebas dulu ya dari
kebisingan gitu, baru dia bisa melakukan karya-karya seperti itu. Nah demikian juga kita ya, kalau kita masih dalam perhambaan dosa, maka kita sulit mau berkarya. Mau karya apa yang kita lakukan? Nggak ada orang yang bisa percaya dengan kita gitu, karena kebobrokan reputasi mentalitas kita gitu. Dia mah tukang ngutang nggak pernah bayar gitu ya. Mau ngomong apa kita kalau reputasi kita udah seperti itu? Ya, sehingga kalau orang yang merdeka itu dia akan bebas berkarya. Tapi kalau orang yang masih diperhamba dosa, dia nanti jatuhnya apa? Karyanya itu sebetulnya apa? Hanya pencitraan belaka gitu ya. Karena dia hanya di panggung depan aja gitu ya. Panggung belakangnya nih bobrok soalnya ya. Jadi pencitraan ya di depan. Nah, tapi kalau orang yang merdeka, dia punya kebebasan untuk berkarya karena dia tidak takut gitu oleh siapapun. Ketika dia melakukan segala sesuatu, dia tahu bahwa ini benar kok, nggak takut gitu sama yang lain. Tapi kalau orang yang masih dalam perhambaan dosa, pencitraan aja lah, nggak usah ngomong terlalu macem-macem ya, yang penting kelihatan baik. Nah, demikian ya teman-teman. Jadi kita harus menuju kepada kemerdekaan diri kita dulu gitu ya, untuk kita bisa menjadi memiliki pengaruh ya dimanapun kita berada, di tempat manapun kita ditempatkan. Kalau kita ingin menjadi dampaknya itu yang baik, dampaknya itu yang memperkenalkan, mendatangkan kerajaan Tuhan, maka kita harus merdeka. Bagaimana merdeka? Ya percaya kepada Tuhan Yesus, belajar firman-Nya, tahu kebenaran. Nah, kita semakin tahu kebenaran, kita tahu Tuhan kita siapa, tapi sekaligus kita tahu juga siapa diri kita. Sehingga kita tidak takut oleh apapun juga ketika kita melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Amin.